Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi pada pelajaran tematik ya. Hari ini mapelnya PKN ya. Mapelnya PKN, materinya masih sama dengan minggu kemarin, yaitu tentang hak dan kewajiban. Oh iya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Umur selalu mendoakan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Amin. Langsung ya, kembali mengulang pelajaran yang lalu ya anak-anak. Insya Allah kalian masih ingat tentunya ya, apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak adalah apa anak-anak? Sesuatu yang kita terima. Bahkan sebelum kita itu lahir, kita masih dalam kandungannya ibu itu sudah menerima hak. Ya, kemudian apa itu kewajiban? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu merupakan hak dan kewajiban. Untuk minggu yang lalu saat kita Zoom, kita juga sudah membahas macam-macam contoh-contoh dari hak dan contoh dari kewajiban. Mulai dari hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah, hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa, kemudian hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Untuk hari ini kita mengulang ya, karena di tema 2 ini untuk mapel PKN yang materinya itu hak dan kewajiban saja. Jadi kita akan mengulang. Untuk hari ini yaitu kewajiban kita sebagai siswa. Nah, silahkan buka buku paket kalian, buku tematik halaman 49. Ya, langsung saja ya anak-anak. Kemarin juga sudah kita bahas kan sebenarnya hak kita sebagai seorang siswa itu apa, kewajiban kita sebagai seorang siswa itu apa, tapi nggak apa-apa kita mengulang. Nah, di halaman 49 ini di situ ada beberapa gambar tentang hak seorang anak di sekolah. Nah, hak kalian sebagai seorang siswa ya. Gambar yang pertama, Ratna dan teman-temannya bermain di lapangan sekolah. Berarti dalam kolom anak berhak titik-titik pada saat jam istirahat. Berhak untuk apa? Iya, berhak untuk bermain. Silakan ditulis ya. Jangan lupa cari pensilnya yang terang biar jelas menulisnya. Anak berhak bermain pada saat jam istirahat. Itu hak kalian dan harus kalian dapat. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah ini Ratna dan teman-temannya belajar dengan aktif. Nah, berarti hak kalian apa? Ini anak berhak mendapat pelajaran saat di sekolah. Kalau sekarang kita daring, ya pembelajarannya lewat daring. Itu hak kalian. Kalau kalian nggak mendapatkan, kalian boleh menuntut. Loh, saya tuh berhak mendapat pelajaran loh, meskipun daring. Tapi kok tidak dikasih? Bisa kalian tuntut ya. Yaitu mendapat pelajaran. Ini. Silakan ditulis di sini ya anak-anak. Kemudian bawahnya, Ratna dan teman-temannya mendapatkan nilai dari hasil belajarnya. Nah, berarti anak-anak berhak mendapat nilai hasil belajar. Jadi misal kalian habis mengerjakan soal, dikirim ke Bu Timur, ya kalian berhak mendapatkan nilai. Nilainya bisa berupa angka, bisa berupa apa aja? Kata. Nah, insya Allah Bu Timur sudah memberikan ya nilainya. Misalkan mengerjakan soal lewat Google Form, pasti di sana ada nilai kalian dan kalian juga langsung bisa melihat. Misal kalian menyetorkan nilai berupa foto, pasti Bu Timur akan mengomentari. Oh, ini kurang ini, atau mungkin jawabannya sebaiknya ditambahkan ini. Nah, itu juga namanya penilaian.
Jika ada di antara mungkin bapak ibu guru kalian yang nggak ngasih nilai waktu kalian ngirim tugas, ya diminta, Bu nilainya mana? Bu bagaimana pekerjaan saya? Kurang apa misalnya? Atau sudah bagus atau belum? Atau sudah benar atau belum? Nah itu hak kamu untuk menanyakan. Misal ada yang tidak memberikan penilaian, karena itu hak ya mendapatkan penilaian. Anak-anak berhak mendapatkan penilaian hasil belajar. Silahkan ditulis di kolom bawahnya. Oke, lanjut. Nah ini anak-anak Asep meminjam buku di perpustakaan. Nah kemarin waktu belum pandemi di setiap kelas ada pojok buku kan. Nah di situ ada perpustakaan kecil, perpustakaan ke kelas. Nah kalian berhak meminjam berbagai macam buku. Tapi ingat, meminjam itu hak kalian, tapi kalian juga ada kewajiban. Apa kewajibannya? Merawatnya dengan baik supaya buku yang kalian pinjam tetap rapi dan bagus. Tuh. Jadi diisi apa di sini anak-anak? Anak-anak berhak meminjam buku di perpustakaan sekolah. Silakan ditulis yang jelas ya anak-anak. Nah, itu macam-macam hak kalian sebagai seorang siswa. Ya. Loh Bu, kalau pandemi gini bagaimana dengan perpustakaannya? Ya silakan, kalau kalian mau datang ke sekolahan, misal waktu Bu Timur piket hari Kamis, bisa datang ke sekolahan. Oke. Nah, setelah tadi kalian mengetahui beberapa contoh hak, ulangi, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, harus ya, sesuatu yang harus kita dapatkan, yang kita peroleh, itu hak. Nah, silahkan dibuka halaman 50, buku paket kalian halaman 50. Nah, di situ ada kuesioner ya, ada kuesioner, beberapa pernyataan. Kalian disuruh memberi tanda checklist atau centang apakah pernyataan tersebut termasuk hak atau bukan hak. Contoh nomor 1, membersihkan ruang kelas, resiki kelas, itu termasuk hak atau bukan hak? Kalau bukan hak itu namanya apa aja? Iya benar, kalau bukan hak berarti kewajiban. Membersihkan ruang kelas itu termasuk hak atau bukan hak? Iya, membersihkan ruang kelas itu termasuk bukan hak alias kewajiban. Ngeresiki kelas. Makanya kalau di sekolah selalu ada piket. Nah, di Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Nah, siapa yang berkewajiban menjaga kebersihan kelas? Ya semua warga kelas, ya guru, ya siswa, ya warga, semua warga sekolah. Nggak hanya kelas kita saja, kelas lain pun juga wajib menjaga kebersihan ke kelas. Jadi yang dicentang bukan hak. Klik. Kemudian nomor 2, mendapat nilai pelajaran. Nah tadi kalian mengerjakan tugas, kemudian bu guru atau pak guru menilai, mengomentari minim. Loh, itu termasuk hak atau bukan hak? Iya betul, tadi sudah kita bahas ya. Mendapat nilai hasil belajar atau pelajaran termasuk hak kalian. Jadi yang dicentang bagian hak. Seperti itu. Oke. Nah silakan kuesionernya kalian tulis sampai bawah, diisi di situ. Kemudian sama ini, menulis bawahnya. Nah ini, sebutkan hak yang kamu dapatkan di sekolah. Hak kamu apa saja yang telah kamu dapatkan selama ini loh ya. Jadi kamu benar-benar harus jujur. Hak apa saja yang telah kamu peroleh selama di sekolah, selama belajar. Entah itu pembelajaran secara luring waktu belum pandemi maupun belajar secara daring atau dalam jaringan selama pandemi ini. Silakan ditulis 5. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Insya Allah Bu Timur yakin kalian pasti bisa. Ya. Nah anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya.
Insya Allah nanti untuk minggu depan akan kita lanjutkan hak kalian sebagai apa? Anggota masyarakat. Oke. Atau hak kalian sebagai anak, ya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat. Apa boleh Bu mengerjakan minta tolong sama orang tua? Boleh. Selama tidak ulangan harian, kalian boleh mengerjakan bersama orang tua, kakak juga boleh, bebas. Tapi kalau ulangan harian harus kalian kerjakan sendiri. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum.